Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gary Alvio, NIM 1810817110001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program pengimplementasian pencarian DFS dengan kedalaman iteratif dan DFS dua arah. Nah, langsung saja. Yang pertama ada program DFS ini sendiri. Yang pertama di sini langsung kita lihat ada fungsi DFS ini sendiri. Dalam fungsi DFS ada beberapa pengulangan gitu. Untuk fungsi main ini sendiri ada pencetakan masukkan angka verticesnya, kemudian pencetakan masukkan data ke dalam grafik, kemudian ada pencetakan masukkan awal mula angka, kemudian mencetak titik yang bisa dicapai, yaitu adalah ini hasil dari node itu. Kemudian di sini ada perulangan, jika dari DFS tidak ditemukan maka dia akan mencetak DFS tidak memungkinkan, tidak semua node bisa dicapai. Nah, ini demikian untuk programnya. Langsung saja kita coba hasilnya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita coba angkanya 3. Kemudian kita masukkan data ke dalam grafik 2, 4, 5, lalu 2, 3, 4, 1, 7, 8. Kemudian kita lihat, kita akan masukkan awal mula angka. Nah, awal mula angka sendiri kita coba angka 2. Nah, kemudian di sini akan muncul titik yang bisa dicapai, yaitu 1, 2, kemudian 3. Nah, kenapa bisa ada 9 angka di sini yang dimasukkan? Karena pada angka vertices kita memilih angka 3, yaitu maksudnya di sini jika angka vertices dimasukkan 3, maka di kolom data pada grafik itu ada 9. Bisa dibilang juga 3 kali 3. Kemudian 9 angka akan dimasukkan ke dalam data. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke DFS. Nah, DFS ini hampir sama seperti DFS yang tadi, masih menggunakan juga program bahasa C. Nah, langsung di sini kita lihat hampir sama seperti yang tadi, ada fungsi DFS-nya sendiri yang bisa nge-print hasilnya. Kemudian ada fungsi main. Nah, dalam fungsi main ini ada pencetakan masukkan angka kelipatan atau angka vertices yang tadi. Kemudian ada pencetakan masukkan pasangan metrik. Kemudian jika dia menghitung sama dengan n, maka graf terkoneksi. Jika tidak, maka grafnya akan dicetak tidak terkoneksi. Nah, begitu. Langsung saja kita coba masukkan angka kelipatan, misalkan 2. Kita masukkan pasangan matriksnya 3, 4, 2, 3, 4. Maka 1 dan 2 grafnya terkoneksi. Seperti itu. Kemudian ini saja untuk DFS. Lanjut ke DFS iteratif. Nah, untuk DFS iteratif ini sendiri hampir sama juga dengan program-program sebelumnya, tetapi saya di sini menggunakan program bahasa C++. Nah, untuk langsung saja untuk programnya sendiri, di sini ada
struct X, yaitu struktur data untuk menyimpankan tepi grafik. Kemudian di sini ada kelas grafik untuk mewakili objeknya. Kemudian di sini ada penambahan tepi grafik yang tidak diarahkan. Kemudian yang void, kemudian di sini ada fungsi void DFS. Nah, fungsi ini sendiri berfungsi untuk melakukan DFS traversanya. Nah, kemudian di sini ada void main. Void main ini sendiri berfungsi untuk melakukan DFS, melakukan implementasi rekursifnya sendiri. Nah, di sini ada vektor tepi grafik seperti diagram ini. Nah, di sini ada 1, 2, 17, 8, 23 dan seterusnya. Kemudian number of nodes in the graph-nya ada 12, dari 0 sampai 12. Kemudian ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini. Nih, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu untuk DFS iteratif. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bidirectional search atau dua arah. Nah, untuk pembahasan ini, bahasa pemrogramannya saya menggunakan C++. Nah, langsung saja. Di sini ada kelas graph, yaitu kelas yang mewakili grafik yang tidak terarahkan menggunakan adjacency list atau daftar kedekatan. Nah, untuk metodenya sendiri, di sini yang pertama ada metode graph atau fungsi graph. Fungsi yang ini untuk menambahkan tepi yang tidak diarahkan. Kemudian di sini ada fungsi graph BFS. Nah, metode yang ini untuk breadth first search-nya sendiri. Kemudian ada fungsi graph. Fungsi graph yang ini untuk mengecek titik potongnya sendiri. Kemudian di sini ada fungsi graph lagi untuk print path. Nah, untuk yang ini untuk mencetak jalur dari sumber ke target. Nah, selanjutnya ada digunakan fungsi int graph, yang mana ini berfungsi untuk pencarian dua arahnya atau bidirectional searching. Nah, lanjut ke bawah. Di sini ada menggunakan fungsi terakhir, yaitu fungsi int main yang berfungsi untuk driver code-nya sendiri. Nah, di sini ada nomor simpul dalam grafik. Saya bikin 7. Kemudian ada simpulan sumber mulai dari 0, kemudian ada titik target sampai 6. Nah, di sini ada grafik yang diberikan untuk diagram. Jika di print, maka akan seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Path ditemukan pada 0 dan 6. Intersection at 4. Dan path-nya sendiri 0, 4, dan 6. Kenapa seperti ini? Karena saya hanya menargetkannya sampai 6 saja. Tapi kalau ini yang dihapus, maka yang terjadi jika di run, nah, path tidak ada di antara 0 dan 6. Tapi untuk jika ingin ditambahkan, maka ini misalkan ditambahkan sampai 9, kita targetnya berarti 10 karena dari 0. Dan untuk yang ini nomor vertexnya hanya 9 saja.
seperti itu. Terima kasih.